Apakah Anda pernah penasaran sebenarnya ada apa aja sih di dalam sebuah laptop? Nah, pada video ini, kami dari kelompok Sendal Flip Flop kelas TIB akan membedah komponen-komponen yang ada di dalam laptop sebagai bentuk pengerjaan UAS Praktikum Computer Systems. Melalui video ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi setiap komponen dan bagaimana semuanya bekerja bersama membentuk sebuah sistem komputer yang utuh. Sebelumnya, di dalam kelompok kami beranggotakan saya, Claudio Tafarel dengan NIM 35, Edward Halim dengan NIM 59, Devin Giovanno dengan NIM 57, Nathanael dengan NIM 42, dan juga Rian Prasetya dengan NIM 43. Nah, untuk membuat penjelasan yang lebih menarik, kami sudah menyiapkan sebuah skenario, di mana Edward Halim mengalami kendala pada perangkat laptopnya, di mana terdapat bunyi yang cukup mengganggu. Nah, ia pergi ke Sendal Flip Flop Service Center, tempat servis laptop dan juga perangkat komputer lainnya. Ia lalu mengkonsultasikan masalahnya sembari belajar terkait komponen laptop. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak sebagai berikut. Misi kak, oh iya kenapa nih kak? Ya, kemarin tuh aku sempat bongkar laptop aku kak. Nah ini tuh karena kemarin tuh ada bunyi kontrol gitu di laptop aku. Nah cuma aku nih nggak tahu nih kak masalah di mana kak, karena kan aku juga nggak terlalu ngerti soal laptop ya kak. Nah, jadi bisa tolong di ini nggak ya kak, dicekin? Oke, kalau boleh tahu nih kamu laptopnya tuh apa ya kak? Ini tuh Asus TUF Gaming F15 kak. Oke. Kebetulan karena kamu juga tadi mau belajar kan, karena kamu Iya, bilang bener, Kak. kurang tahu nih soal laptop nih. Aku juga punya nih yang kurang lebih sama kayak punya kamu. Bener kan keluarnya kayak Kak? gini? Yes. Nah, kita mulai belajar dulu kalian dari layar. Dari luarnya dulu. Ya, boleh. Nah, dari layar. Nah, layar kamu itu udah 144 Hz ya. Jadi cocok banget nih buat keperluan gaming. Sorry, aku mau nanya dulu. Kamu tuh biasa pakai buat gaming atau buat kantoran biasa aja nih? Semuanya sih kak. Oh, buat apa aja, semuanya. buat Oke. belajar juga. Oke. Terus kita lanjut juga ke keyboardnya. Keyboardnya di sini kamu udah pakai RGB benar? Benar. Oke. Terus habisnya yang terakhir ini touchpadnya. Kamu kalau keluar aku mau nanya nih, kamu lebih sering pakai mouse atau sering pakai touchpad? Kalau keluar lebih sering pakai touchpad. Oke. Tapi kalau di rumah kamu sukanya pakai mouse? Iya. Oke. Udah di bagian luarnya, mungkin kita boleh ke bagian dalamnya. Nah, di bagian dalamnya nih, kamu lihat nggak sih ini banyak yang biru, ini satu tempat isinya biru semua. Nah, itu tuh namanya motherboard. Motherboard ini tuh ibaratkan tempat buat naruh semua komponen-komponen ini yang ada di sini. Nah, dia tuh selain fungsinya buat naruh-naruh komponen ini juga, dia itu buat ngambungin mereka jadi satu. Dan juga buat nge-supply power ke masing-masing komponennya. Oke, yang sisanya mungkin dibantu sama teman aku ya. Izin melanjutkan ya. Jadi kalau misalnya kamu notice ini kan ada satu komponen nih yang ukurannya lebih besar dibanding yang lain. Ini namanya baterai. Nah, kebetulan laptop kamu ini udah support baterai yang berkapasitas 48 Wh, di mana dia tuh udah tahan untuk nyala sekitar 3-5 jam tanpa dicolok ke adaptor. Fungsi dari baterai sendiri ya tentu untuk menyimpan daya kalau misalnya laptop kamu nggak dicolok ke adaptor. Nah, terus di sini yang kertas hitam ini, kalau misalnya kita angkat ya, di sini ada tersembunyi SSD kamu nih buat penyimpanan, yaitu SSD 512GB PCIe 3.0, dimana karena udah PCIe 3.0 itu proses read dan juga write-nya udah cepet banget nih, udah 2000 Mbps. Nah, selain satu slot di sini, laptop kamu tuh juga punya satu slot lagi di sini. Nah, cuman sayangnya kamu belum tambah aja, tapi kalau misalnya kamu upgrade bisa kok. Nah, lalu komponen selanjutnya ada nih yang namanya Wi-Fi card, yaitu yang kartu untuk mengurus koneksi nirkabel antar Wi-Fi dan juga Bluetooth ke laptop kamu. Letaknya itu di mana? Yaitu tersembunyi di bawah SSD kamu nih. Nih, yang kalau bisa lihat warnanya agak hijau-hijau gitu. Nah, umumnya Wi-Fi card ini terhubung dengan dua kabel antena yang biasanya warna putih dan juga warna hitam. Nah, ini contoh mungkin keluar nih kabel yang warna putih. Cuman untuk keselamatan laptop kamu mungkin kita nggak buka dulu kali ya. Nah, terus ini ada satu slot lagi buat HDD kalau misalnya kamu mau tambah storage juga. Ya, mungkin dilanjut oleh. Nah, sekarang aku juga bakal bahas komponen-komponen yang penting dari laptop kamu nih. Jadi kan ini ada fan nih. Di bawah fan ini tuh ada komponen-komponen yang penting kamu, yaitu di sini ada GPU, di sini ada CPU. Nah, GPU itu fungsinya untuk tampilin visual di laptop kamu. Dimana kalau misalnya GPU bagus, berarti nanti hasil tampilannya bakal lebih HD atau lebih bagus. Nah, untuk GPU kamu tuh yang kamu pakai adalah Nvidia GeForce 3050 ya. Jadi hitungannya udah GPU yang bagus untuk laptop gaming. Terus juga di sini di bawah sini bakal ada CPU kamu. Dimana CPU kamu ini
kamu pakai Intel Core i5. Fungsinya untuk apa? Untuk ngeran OS dan atau untuk ngeran aplikasi-aplikasi. Nah, kalau misalnya kita buka ini, kamu bisa lihat di sini bahwa ada RAM kamu, di mana kamu ada 2 slot RAM yang udah kamu upgrade. Nah, ini tuh RAM original kamu yang size-nya adalah 16 GB. Dan inilah RAM upgrade kamu HyperX Impact yang size-nya adalah 8 GB. Jadi total RAM di laptop kamu ini ada 24. Jadi hitungannya semua komponen-komponen ini udah lumayan bagus sih untuk laptop gaming. Nah, kamu kan udah tahu ya, yang ini GPU, yang ini CPU. Nah, kamu tahu gak sih yang di atas ini apa? Nah, ini tuh fan ya kak? Terus yang ini kamu tahu gak ini apa? Nah, aku nggak tahu sih kak. Nah, sebenarnya dua komponen ini saling melengkapi satu sama lain. Nah, kalau kamu lihat bentuknya kan warna kuning. Nah, itu sebenarnya tembaga sama aluminium. Jadi dia bersifat konveksi. Maksud saya konduksi. Jadi dia bisa menyerap panas yang ada di GPU sama CPU-nya. Nah, kemudian setelah diserap, kombonya gimana sama si fan ini? Nah, setelah diserap, otomatis si fan ini akan melakukan proses konveksi, yaitu mengeluarkan panas dengan cara meniup udara panas langsung keluar ke laptop. Nah, gitu. kalau kamu main kan kadang ngerasa panas. Nah, sebenarnya itu nggak terlalu panas yang dialami sama laptop kamu sendiri. Berarti ini lebih panas lagi nih kak? Iya, kalau nggak ada si heatingnya sama si fan-nya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam portnya. Nah, kamu lihat di sini kan ada banyak port ya. Iya bener kak. Aku bakal jelasin yang pertama itu ada port buat LAN. Nah, ini kamu kan sering main game. Oh. Nah, kamu sering pakai namanya WiFi. Kalau WiFi itu langsung nembak sinyal. Sedangkan kamu kadang main di rumah berlapis-lapis tembok kan. Betul. Nah, otomatis sinyal kamu bakal terhalang. Nah, aku saranin karena kamu suka main Roblox, kamu bisa langsung nyolok ke kabel LAN ini. Biar lebih lancar tuh kak? Nah, benar. Jadi dia fungsinya buat apa? Fungsinya dia langsung nyambungin jaringan lokal langsung ke laptop kamu melalui kabel Ethernet. Jadi lebih enak. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya kabel HDMI. Ya, itu Nah, ini buat support kamu misalnya kamu mau main game, bisa sambil Discord, sambil ngeliat video-video. Itu enak nih, kamu bisa sambil ngeliat dengan cara extend monitor. 2 monitor maupun 3 monitor, itu bisa. Apa perlu visi lagi tuh kak? Iya, benar. Nah, gitu. Nah, kita ngomongin port. Di sini kamu ada port-port lain nih. Di sini kamu ada 3 port USB-A dan juga kamu ada 2 port USB-C. Di mana 3 port USB-A kamu itu fungsinya untuk colok-colokin hardware lain, misalnya ada mouse, keyboard dan juga yang lain-lain. Terus kalau misalnya USB-C, fungsinya tuh kamu misalnya mau ngecas ataupun buat transfer data. Nah, untuk kecepatan USB-A kamu itu kecepatannya kira-kira 5 Gbps dan untuk USB-C kecepatannya itu 10 Gbps. Nah, setelah mengetahui ini, kamu tahu nggak komponen-komponen lain? Nah, aku bisa lihat nih kak, kan tadi kakak bahas soal port-port di sini ya untuk input-output. Nah, aku lihat di sini ini tuh namanya charging port ya kak, buat ngecas sebenarnya. Nah, terus aku juga lihat di sini ada lubang kecil ini. Dan ini biasa untuk nyolok headset atau enggak earphone gitu ya kak? Bener banget. Terus di sini aku juga lihat kakak tadi belum ada nge-mention soal speaker nih di laptop aku. Iya. Nah, apakah benar nih kak, kalau misalnya ini adalah speakernya kak? Nah, itu bener banget. Ini bagian speaker. Nah, biasa suara keluar dari bawah kak. Kamu bener kok. Ngomong-ngomong soal komponen ini kan kakak tadi udah jelasin. Nah, masalah dari laptop aku ini apa ya kak? Oke, kamu udah dengar semua penjelasan dari kita kan tadi. Benar banget kak. Terus kamu sekarang nanya masalahnya apa? Nah, Masalah itu simpel banget. apa tuh kak? Laptop kamu debuan. Oh, debuan doang nih kak, simpel Iya. banget. Oh yaudah, tolong dibersihin ya kak. Ya lain kali kamu sering-sering bersihin laptop kamu ya. Kasih kak. Oke, nanti buat bayarannya boleh kita ngomongin di sebelah ya. Oke. Siap kak. Ya, kira-kira begitu ya penjelasan soal komponen-komponen di dalam laptop dengan skenario servis laptop tadi. Semoga membantu kalian semua agar lebih mengerti apa aja yang bekerja di balik perangkat yang kita pakai setiap hari. Terima kasih sudah menonton, sekian dan terima kasih.